Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan hari ini kita akan membahas kira-kira kita bisa untung berapa sih dari posisi sekarang ya. Seperti yang kita ketahui, ini adalah salah satu hal yang mungkin sering dipikirkan oleh para crypto traders ya. Banyak teori. Ada yang bilang 500.000 ya. 500.000 itu berarti dari posisi sekarang ya. Ini kasar aja ya. 500.000 itu berarti masih bisa ngepam sekitar berapa nih? Nyaris 600% ya. Wow, gila ya, gila banget. Ada juga yang bilang 150.000 ya. 150.000. Kalau kita lihat di sini 150.000 itu berarti masih bisa ngepam sampai sekitar, kasar aja ya, 100% lah ya. Nah, sekarang kita harus lihat sejarahnya gitu ya. Karena apa-apa kalau untuk konteks dan possibility untuk terjadi seperti apa, paling gampang kita lihat ke data sebelumnya ya. Seperti yang kita tahu, halving sudah terjadi 3 kali ya, dan ini adalah halving keempat. Pertanyaannya, dari all time high ke cycle top itu berapa persen sih profitnya dari cycle ke cycle? Bang, kenapa nggak dihitung yang ini? Ini belum ada halving ya. Buat elu yang sudah sering ngikutin DCWT, ngikutin TCI, kemungkinan besar sudah tahu dengan teori 28 November yang dibuat oleh CryptoCon ya. Nah, ini satu teori yang jujurnya bikin gue benar-benar kaget ya. Gue selalu yakin ada cycle gitu, yakin ada satu pattern yang terulang dari Bitcoin ya. Tetapi gue nggak nyangka serapi ini ya. Kita bisa lihat di sini dari cycle ke cycle ya. Dari 2000 berapa nih, berarti 2013 atau 2000 ya, ini dari 2013 sampai ke sekarang ini masih sangat rapi ya. Kita bisa ambil contoh cycle top di 2021 ya. Di 2021 terjadi di mana? Di sini ya. Di tanggal berapa? Kira-kira di belasan November ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi cycle top di 2017 terjadi di mana? Desember ya. Ini terjadi di mana? Desember. Jadi teori 28 November ini punya punya plus minus 21 hari ya. Jadi plus 21 hari di 28 November minus 21 sampai berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 7 November. All time high atau cycle top dari cycle sebelumnya semua terjadi dalam kurun waktu segitu. Plus minus 21 hari dari 28 November. Wow. Very accurate ya. At least for now. Kita nggak akan bilang nih sampai seumur hidup. Kalau sampai seumur hidup gila ya, enak banget ya, selalu sama persis. Kemungkinan besar at some point ini akan break gitu. Menurut gua teorinya sampai block reward gak signifikan gitu. Block reward jadi gak signifikan, main income dari para miners itu datang dari fee. Kalau sudah sampai seperti itu, mungkin teori ini akan mulai gak terlalu akurat gitu. Tapi untuk sekarang masih cukup besar si block rewardnya, masih signifikan di atas dari fee ya. Fee dari para miners saat dia memvalidate transaction, jadi masih sangat valid menurut gua ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini nih ya. Kalau dari teori 28 November ini berarti kan kita itu akan mendapatkan all time high di sini tahun 4 ya. Di tahun 1 ya, di tahun 1 berarti di 2025 tanggal sekitar plus minus 28 November di sini nih ya. Tahun 1 new all time high, red year ya. Oke, today's video is brought to you by Coinex. Dimana Coinex ini salah satu exchanger yang menurut gue cocok banget untuk newbie sampai ke advance. Buat para newbies, lu bisa menggunakan swap ya. Swap ini buat orang-orang yang mungkin, bang, gue mau DCA murni, gue pusing, udah pernah cobain TA ya dan seterusnya, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi gue nggak mau ketinggalan momentum cycle ini. Lu bisa tinggal, misalkan lu pengen akumulasi Bitcoin dari USDT, lu bisa misalkan ke BTC, lu tinggal masukin aja berapa. Misalkan lu pengen seminggu sekali $100 gitu ya. Lu tinggal masukin $100, voila ya, tinggal swap, as easy as that. Itu buat yang newbies. Tetapi buat yang intermediate sampai advance seperti spot, margin trading, dan juga futures, di sini semua lengkap ya. Di sini untuk futures marketnya sendiri kita bisa lihat ya, ada USDT dan USDC ya. Jadi buat lu
para pengguna USDC yang mungkin jujurnya sedikit kayak anak tiri ya, di mana-mana pakai USDT ada, di sini ada juga USDC. Dan selain dari itu juga buat elu yang sudah akumulasi nih ya, kita sudah masuk arguably mungkin udah mendekati ke tengah bull market. Tentunya sudah mulai banyak akumulasi Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam alts belakangan ini ya. Nah, buat lo yang pengen dapat interest atau dapat yield dari token yang sudah lo beli atau koin yang sudah beli, bisa pertimbangkan untuk menggunakan CoinX karena kita bisa di sini ada berbagai macam kripto yang kita bisa dapatkan yieldnya. USDT 7-day APY-nya sampai 10%, AVAX 0,37, BTC 0,25, dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk mendapatkan yield, juga bisa menggunakan CoinX. Ya. Dan juga di sini akan terus ada promotions yang terus diupdate, ada airdrop station, dan seterusnya. Jadi buat lo yang belum punya akun di CoinX, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nah, tetapi seperti yang kita tahu, Bitcoin udah duluan halving, udah duluan all time high sebelum halving. Apakah ini pertanda bullish or bearish? Gitu. Bearish itu kenapa jadi kok bisa bearish bang? Bukannya udah ngepump. Gini, ada yang teori ini menganggap ini bearish karena akan terjadi suatu left translated peak disebutnya. Karena dia kecepatan naiknya seperti biasa blow off top duluan. Jadi si cycle topnya duluan, jadi nggak maksimum begitu. Nah kalau kita lihat dari sini, kalau kita di sini kan ini 1.700%-an, ini 250%-an. Nah, kalau kita anggap ini setengahnya aja ya, 125% dari all time high cycle sebelumnya. Kalau kita tarik di sini ya, itu kita kasar aja kurang lebih ya, 125 di sini ya. Itu tuh di angka 150 ribuan. Nah, jadi kalau ada banyak analis bilang Bitcoin bisa mencapai ke 150 ribuan, itu nggak angka asal. Salah satunya di sini, dan juga ada logarithmic regression. Itu juga di sekitar 140 sampai 150 ribuan sekarang ya. Nah, jadi lagi-lagi kalau kita mau hitung super konservatif gitu ya, ya bisa sampai 150 ribu. 140 sampai 155 lah kalau kita mau ngomong to be fair, exact segitu ya. Bang, tapi super cycle gimana bang? Mungkin nggak? Gua bilang mungkin, tapi tidak ada yang pasti. Kenapa mungkin? Gini ya, buat lo yang udah cukup tua ya dan pernah ngerasain gold rush ya, gold itu di tahun berapa tuh, 2000-an lah ingat gue ya, 2000-an awal sampai 2010 mungkin ya, lupa lah gue tepatnya ya, tapi intinya selama 1 dekade lebih gold itu performanya gila ya, gila. Kita bisa cek di sini gold itu ada di sini ya. Nah, untuk gold itu sendiri kita bisa cek ya di semasa sini nih ya. Basically dari 2000 ya, 2001 sih tepatnya, tapi kalau mau dihitung di sini juga boleh lah. Ya intinya 2000-an sampai arguably 2011 itu terjadi peningkatan yang gila. Ya lu nggak perlu ngerti TA pun ngelihat ini very bullish ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada konsolidasi, turun, ya. Mirip-mirip kayak di tahun 70-an. Nah, ini terjadi karena dulu US ngelepas gold ya. Ngelepas gold dari fiat mereka gitu. Mereka jadi free floating nih di tahun 71 ya. Di 71 di sini udah mulai naik, udah gitu ada secondary pulse-nya lah gitu ya. Nah, selanjutnya gold mendapatkan lagi pump gila-gilaan ya, atau 1 dekade full of bullish momentum. Itu terjadi karena apa? ETF spot ya. ETF spot. Kok kayak Bitcoin bang? That's it. Ya, itu yang menurut gua memungkinkan untuk terjadi apa? Terjadi ya apalagi namanya kalau bukan super cycle gitu ya. Jadi ada kemungkinan Bitcoin bisa memecahkan statistik yang cenderung turun nih. Dari cycle ke cycle kan all time high ke new top ya, itu turun persentasenya signifikan. Apakah gara-gara spot ETF ini Bitcoin akan benar-benar masuk ke dalam 1 dekade yang full of bullish momentum? Maybe. Kita nggak bisa bilang pasti. Probability-nya ada nggak? Ada. Ada contohnya nggak sebelumnya? Ada, emas. Ya. Nah, dan sekali lagi gue ingatkan, yang membuat yang membuat ETF spot Bitcoin ini adalah BlackRock. Seperti yang kita tahu, BlackRock ini adalah asset manager terbesar di dunia. Jadi bukan cuma sekedar aset manajer kecil-kecilan yang buat gitu. Karena kalau kita mau ngomong, dulu udah ada ETF spot Bitcoin, tetapi bukan oleh BlackRock dan gak nge-hype. Ada di Kanada, ada seingat gue tuh di mana lagi di Asia, ada beberapa lagi, tapi yang gak kemakan.
Sejak ETF spot dari BlackRock ini diluncurkan, awalnya sih shaky ya. Di sini ya, di daerah sini drop dulu, tapi kalau kita lihat secara peningkatannya itu sudah mencapai sekitar 175%. Wow. Apakah ini awal dari super cycle? Lagi-lagi, gue nggak mau ketok palu kayak so tau jadi dukun. Nggak. Gue bukan dukun, kita di sini adalah investor ya. Tetapi possibility terjadi super cycle itu mungkin saja ya. Bisa setinggi apa? Banyak teori ya, karena itu lagi-lagi logaritmik udah tembus jauh. Kalau dari teori 300.000, 250.000, 500.000, tapi banyak yang bilang bisa sampai situ ya. Gue pribadi ya kalau sampai situ sih ya gue senyum-senyum aja sih gitu ya. Yang kalau secara TA sekarang yang masih kita bisa lihat itu adalah si logarithmic ya, logarithmic regression weekly tertinggi sekarang di angka 147-an. Jadi ya dari situ salah satunya. Dari situ plus kita lihat dari cycle ke cycle dari all time high ke top. Itu berkurang, gue kurangin setengahnya sampai ke 155 ribuan. Gitu. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau lu mau super duper konservatif mikirnya, bang jelek-jeleknya deh bang, jelek-jeleknya banget bang. Ya udah, nggak usah capek-capek mikir jauh sampai bisa ke 150.000. 150.000 itu means about 116%. Gede nggak? Gede lah ya, gede. Tapi kadang-kadang orang kripto ini apa ya, nafsu gitu ya, bahasa apa ya, hawak tuh apa ya, ya pokoknya hawak lah, nafsu ya. Wah greedy, pengennya lebih gede bang, 1000% sehari. Yes, 1000% sehari, besoknya ganti koin lagi mati, hilang nol ya. Jadi ini memang rada sulit ya sebenarnya ya. Harus dari awal tuh kita punya mentalitas yang tepat untuk di kripto. Invest, bukan judi. Itu bukan gambling di dalamnya. Nah kalau kita udah masuknya ke gambling, kita bisa ngeliat, lihat tuh ada orang tuh dulu yang pakai apa. Coba kalau misalkan kita masuknya ke token A, koin B, koin Z, tuh pasti bisa begini. Ya silakan coba aja gitu, cari-cari gitu, menebar jala di berbagai macam project-project yang mungkin nggak ada, kadang-kadang sering nggak ada utilitasnya gitu loh. Tapi ya masuknya itu bukan ke investing, itu masuknya adalah ke gambling, dan gue pribadi tidak terlalu tertarik untuk itu gitu loh. Jadi buat lo yang konservatif gitu ya, menurut gue sih 115%, 111% tuh it's very good ya. Itu kurang waktunya kurang dari 2 tahun lah, 600 hari something dari titik sekarang gitu ya. Belum lagi kalau sampai terjadi koreksi dulu ya. Kalau terjadi koreksi dulu dan baru lanjut lagi ya, all time atau cycle topnya di November 2025, menurut gue udah cukup banget gitu. Nah jadi ini sekarang tinggal permasalahannya adalah mindset kita. Lu mau apa gitu? Lu mau judi atau mau investing gitu ya. Karena kalau mau judi ada banyak gitu, ada banyak token-token yang kesannya ya cobalah bam gitu. Karena seperti yang gue pernah bahas di grup gue juga gitu ya, kadang-kadang yang paling penting kalau lu pengen cuma sekedar pom-pom gitu ya, itu bukan utility, bukan fundamental, tapi seberapa besar hype gitu. Dan itu sulit untuk dihitung gitu. Kita mau bikin TA sampai gimana juga susah gitu. Nah jadi makanya gue balikin lagi ke lu pengen taunya apa? Lu pengen investing atau lebih ke ya udahlah kita coba-coba aja, siapa tahu simsalabim bam kaya gitu ya. Nah itu harus tahu dulu. Salah nggak? Ya tergantung. Setiap banyak orang yang berpikir ada yang salah, ada yang benar. Itu gua nggak mau bahas moralitas lah. Ya ini bukan channel moralitas, bukan channel filosofi, bukan ya. Ya filosofi ada dikit lah, tapi ya moralitas ini bukan channel moralitas. Gua balikin ke lu masing-masing. Nah, tetapi kalau yang kita bisa hitung, yang kita bisa perkirakan, yang lebih gampang dipredik adalah yang investing bentuknya. Jadi kalau lu ngerasa itu kurang, ya udah. Kalau menurut gua, ya udah di hold dulu aja, tunggu sampai cycle selanjutnya. Ya dalam tanda kasarnya gitu ya, siapa suruh waktu gua udah bahas, ayo kita beli di sini, ngapain bakal turun sampai ke 10.000, 1.000, bla 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 bla. Taunya sini, ya udah untung gede gitu loh. Apalagi alts gue juga untung gede gitu. Jadi ya gini, kadang-kadang yang kalau udah sampai sini tuh orang masuk ke market udah dalam satu pola pikir yang sedikit salah gitu. Karena dia udah ada FOMO di dalamnya. Dia ngeliat teman-teman dia udah profit dari sini ya. Mungkin ngeliat ya channel-channel YouTube yang lain udah ngebahas, salah satunya kayak gue, dari sini ayo akumulasi. Dia nggak akumulasi. Nah jadi pas masuk sini tuh udah dalam pemikiran gue telat. Nah jangan sampai loncat ke apa? Oh, gue pasang leverage gede-gedean.
Itu nggak bagus. Nggak bagus kenapa? Karena secara statistiknya apalagi kalau lu buta TA, kemungkinan besar akan kena likuidasi atau cut loss. Jadi kalau menurut gue pribadi, lu kalau konservatif ya persiapkanlah bisa sampai ke situ. Maksimum 150. Kalau sampai tembus itu adalah bonus. Jadi lu nggak punya target yang nggak masuk akal gitu. Jadi mendingan lu kesannya gini, lu menargetkan 150.000 dapat 500.000 kan, dibandingin lu targetin 500.000 tahunnya cuma sampai 150 gitu. Jadi manage your expectation ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu video gue untuk hari ini ya. Ini lebih ke reminder lagi ya. 3 golden rule, jangan pernah di break ya. Semakin lu sering break, semakin sering kena liquid, semakin sering kena cut loss ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.